Ardan Putra Pratama, saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya dari Fakultas Hukum, Program Studi Hukum. Di sini saya ingin menjelaskan materi atau memaparkan materi seputar dengan keamanan cyber. Jadi, untuk selanjutnya mari simak video berikut. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu pengertian security awareness. Jadi teman-teman tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan security awareness itu? Jadi security awareness adalah kesadaran diri kita untuk memahami dan menerapkan cara menjaga keamanan data pribadi serta informasi digital dari berbagai ancaman siber. Kenapa ini penting? Karena di era digitalisasi pendidikan seperti sekarang, banyak kegiatan belajar kita yang dilakukan secara online, mulai dari Google Classroom, Zoom, sampai LMS. Nah, masalahnya masih banyak yang belum sadar bahaya berbagi data sembarangan, misalnya pakai WiFi umum tanpa pengaman, klik link asal-asalan, atau pakai satu password untuk semua akun. Nah, untuk yang kedua, dampak digitalisasi terhadap keamanan cyber. Kita pasti setuju ya, digitalisasi bikin hidup lebih mudah, tapi di sisi lain risikonya terhadap keamanan cyber juga meningkat. Nah, terus dampaknya apa? Nah, di sini ada peningkatan pencurian data pribadi, serangan manual di perangkat pendidikan, bahkan penyebaran hoax dan penipuan online. Contohnya nih, banyak mahasiswa yang kena phishing karena dapat pesan palsu yang seolah-olah dari kampus atau dosen, padahal itu jebakan buat ambil data pribadi kalian semua. Nah, di sini untuk yang ketiga yaitu 5 bentuk serangan cyber dan cara pencegahannya. Jadi di sini sekarang kita membahas ada apa aja sih bentuk serangan cyber itu. Contoh nih, yang pertama yaitu phishing, yaitu penipuan lewat email atau pesan palsu buat mencuri data. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Yaitu jangan asal klik tautan atau buka file dari sumber nggak dikenal. Adapun yang kedua, malware, yaitu program jahat yang bisa merusak sistem komputer kalian. Bagaimana solusinya? Yaitu pasang antivirus dan jangan sembarangan mengunduh file. Nah, untuk yang ketiga yaitu ransomware. Nah, ini bahaya banget karena hacker bisa ngunci data kita dan minta tebusan uang. Bagaimana cara pencegahannya? Yaitu dengan cara rutin backup data. Nah, keempat, DDoS attack, ya, yaitu serangan yang bikin server atau website down karena dibanjiri tapit palsu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu gunakan firewall dan sistem keamanan jaringan. Nah, terus yang kelima, social engineering, yaitu trik manipulasi psikologis biar korban ngasih informasi penting. Nah, jadi gimana cara pencegahannya? Itu jadi jangan gampang percaya, selalu verifikasi sumber informasi. Terus kita lanjut nih, keempat, konsep keamanan internet bagi siswa atau mahasiswa. Nah, kalau gitu gimana sih cara menerapkan keamanan internet dalam kehidupan kita sehari-hari? Mudah, asal kita disiplin, gunakan password yang kuat dan unik, jangan asal klik link, hindari berbagai data pribadi di medsos, pakai VPN saat pakai WiFi umum, dan jangan lupa logout setelah belajar daring. Kebiasaan kecil seperti ini bisa melindungi kita dari risiko peretasan atau pencurian data kita. Nah, di sini kita lanjut untuk yang kelima, peran firewall, antivirus, dan backup data. Pernah dengar nggak istilah firewall, antivirus, dan backup data? Apa sih peran ketiganya? Jadi firewall itu ibarat penjaga gerbang yang menyaring lalu lintas jaringan dan menolak akses berbahaya. Sedangkan antivirus bertugas mendeteksi dan menghapus virus dari sistem. Sementara backup data menjaga agar kita punya cadangan data kalau terjadi serangan. Nah, tiga sistem ini bekerja bareng untuk melindungi perangkat dan jaringan kita. Nah, untuk yang keenam di sini ada kasus Cambridge Analytica. Nah, ini kasus yang cukup terkenal. Nah, jadi pada tahun 2018, perusahaan ini mengambil data jutaan pengguna Facebook tanpa izin, lalu dipakai untuk mempengaruhi hasil pemilu di Amerika. Nah, apa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kasus tersebut? Nah, data pribadi kita
dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau bisnis. Makanya kita harus hati-hati saat memberi izin akses ke aplikasi, jangan sembarangan. Lanjut nih, di sini yang ketujuh yaitu perbedaan malware, phishing, debug, dan ransomware. Nah, biar gak bingung, yuk bedakan 4 istilah ini. Nah, yang pertama yaitu malware. Nah, itu program jahat yang bisa merusak sistem. Contohnya file update, palsu yang malah bikin laptop rusak. Terus yang kedua, phishing. Nah, ini penipuan lewat pesan atau email palsu, misalnya pesan dari bank yang minta nomor rekening. Nah, terus yang ketiga, debug, yaitu manipulasi wajah atau suara seorang pakai AI, misalnya video palsu atau kutu kernel. Nah, terus yang keempat di sini ada ransomware. Nah, ini serangan yang ngunci data dan minta tebusan sebelum bisa dibuka lagi. Dan tadi kan kita membahas istilah-istilah. Nah, ternyata ada loh undang-undang yang mengaturnya. Di sini ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU PDV. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih isi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 itu? Nah, jadi UU ini adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, UU PDP, yang berlaku sejak 17 Oktober 2022. Tujuannya untuk melindungi data pribadi warga negara di era digital serta memberikan sanksi tegas bagi pihak yang menyalahgunakannya. UU ini mengatur 3 pihak utama, yaitu pengendalian data, prosesor data, dan subjek data pribadi, yaitu kita sendiri. Nah, data pribadi juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu data umum seperti nama dan kewarganegaraan, dan data spesifik seperti kesehatan, biometrik, dan keuangan. Kalau ada yang melanggar, hukumnya bisa berat banget, mulai dari denda miliaran rupiah sampai pidana penjara. Nah, makanya penting banget buat kita paham dan hati-hati dalam membagikan data pribadi secara online. Nah, untuk yang 9 nih, bagaimana sih cara pengolahan kata sandi yang aman? Sering gak kalian nyimpan password di browser biar gampang login? Nah, hati-hati ya, kalau perangkat diretas, semua akun bisa kebuka. Nah, kenapa? Karena mereka bisa melihat dari browsermu. Nah, jadi bagaimana cara amannya? Yaitu pakai password unik dan kombinasi huruf, angka, serta simbol. Nah, gantilah secara berkala, gunakan password manager atau catatan terskripsi, dan aktifkan privasi 2 langkah, 2FA. Di sini kita lanjut untuk yang ke-10 atau yang terakhir, yaitu langkah konkret melindungi data di media sosial. Terakhir, gimana cara kalian melindungi data pribadi di media sosial? Nah, pertama, janganlah unggah data sensitif kayak alamat, nik, atau nomor rekening. Kedua, aturlah privasi akun jadi lebih ketat. Ketiga, aktifkan 2FA. Keempat, waspada sama link mencurigakan. Kelima, hapus data yang gak perlu. Dan keenam, gunakan email khusus untuk akun media sosial. Nah, dengan langkah-langkah ini, privasi dan keamanan digital kita bisa lebih terlindungi. Nah, jadi teman-teman, itulah seputar pembahasan kita, yaitu tentang keamanan cyber. Jadi semoga bermanfaat.